Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Dampak Bullying bagi Kesehatan Mental dan Prestasi Siswa. Yang dimana tujuan presentasi kali ini untuk memaparkan ide serta latar belakang dari proposal kami. Yang kami garap dari makalah kelompok 2, yaitu kajian dan implementasi dari sila kedua. Sehingga kami memutuskan untuk menggunakan tema ketujuh, yaitu PPK, pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, yaitu Nagita Salsabila, Aditya Fensa, Muhammad Aldi Lukmanul Hakim, Anastasia Kelaweri, Najla Amira Rasya, dan Hana Salima Azara. Tanpa memperpanjang kata-kata, langsung saja kita mulai presentasinya, yaitu bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bullying adalah masalah serius di lingkungan pendidikan yang bisa terjadi di semua jenjang sekolah. Tindakan ini berupa kekerasan fisik, sosial, verbal, ataupun di media digital. Dampaknya sangat besar bagi korban. Korban bisa mengalami stres, takut, depresi, dan juga penurunan prestasi belajar. Dalam jangka panjang, bullying juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku siswa. Karena itu, penting untuk memahami dan mencegah perilaku bullying agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dampak bullying mempengaruhi prestasi akademik siswa dan kesehatan mental siswa. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak sekolah, guru, dan orang tua untuk mengambil langkah-langkah preventif serta memberikan dukungan psikologis yang tepat bagi siswa yang terdampak. Pada penelitian ini, rumusan masalah yang akan kami jawab adalah: pertama, bagaimana bentuk dan jenis bullying yang terjadi di SMA Negeri 6 Padang. Kedua, sejauh mana perilaku bullying mempengaruhi prestasi belajar siswa di SMA Negeri 6 Padang. Ketiga, bagaimana dampak bullying terhadap kesehatan mental siswa SMA Negeri 6 Padang. Keempat, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya bullying di lingkungan SMA Negeri 6 Padang. Yang terakhir, upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencegah dan menangani kasus bullying yang terjadi di SMA Negeri 6 Padang. Kenalkan, nama saya Muhammad Aldi Lukmanul Hakim dengan NIM 2500523049. Saya dari kelompok 10. Saya akan memaparkan materi tentang tujuan proposal kelompok saya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk serta jenis perilaku bullying yang terjadi di kalangan siswa SMA Negeri 6 Padang, baik dalam bentuk fisik, verbal, sosial maupun melalui media sosial. Yang kedua, yaitu untuk menganalisis sejauh mana perilaku bullying mengaruhi prestasi belajar siswa di SMA 6 Padang, termasuk pengaruhnya terhadap motivasi belajar, kehadiran, dan pencapaian akademik. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan memahami dampak bullying terhadap kesehatan mental siswa seperti tingkat stres, kecemasan, depresi, dan rasa percaya diri di lingkungan sekolah. Yang keempat, yaitu untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying di SMA Negeri 6 Padang, baik yang berasal dari individu, contohnya pelaku dan korban, lingkungan sekolah, keluarga, maupun pengaruh teman sebaya. Yang kelima, yaitu untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dalam mencegah dan menangani kasus bullying, termasuk kebijakan, program, serta peran guru, konseling, dan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian mengenai dampak bullying terhadap prestasi dan mental siswa di SMA Negeri 6 Padang ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu 1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif bullying terhadap prestasi dan kesehatan mental. 2. Bagi guru dan pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang langkah pencegahan dan penanganan kasus bullying agar tercipta suasana belajar yang lebih aman dan nyaman. 3. Bagi orang tua,
Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya memperhatikan kondisi psikologis anak dan menjalin komunikasi yang baik agar dapat mencegah maupun mengatasi dampak dari bullying. 4. Bagi mahasiswa peneliti, ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis masalah sosial, serta menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. 5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan bullying dan dampaknya di lingkungan pendidikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan proyek. Yang pertama adalah metode pendekatan edukatif dan juga metode partisipatif, di mana para siswa atau peserta tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga bisa menyampaikan pendapat, berdiskusi untuk bersama-sama menghindari dan menolak kekerasan yang terjadi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan juga diskusi interaktif untuk menanamkan nilai-nilai pada sila kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja tahapan-tahapan pelaksanaan dalam proyek kami. Nah, yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, kami membagi tugas kepada setiap anggota agar pekerjaan berjalan lebih mudah, lebih terarah. Kami juga menyusun jadwal kegiatan dan menyiapkan alat-alat seperti kuesioner dalam bentuk G-form serta daftar-daftar pertanyaan untuk wawancara nantinya. Setelah semuanya siap, kami akan mengajukan izin kepada pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini. Pada tahap kedua, yaitu pelaksanaan, kami akan melakukan observasi langsung di lingkungan sekolah untuk melihat interaksi antara siswa. Kami juga melakukan wawancara dengan beberapa siswa, guru, serta staf sekolah seperti satpam dan cleaning service untuk mengetahui apa saja sih yang telah terjadi di sekolah ini, untuk mengetahui pandangan mereka tentang bullying di sekolah ini dan dampaknya. Nah, selain itu kami juga menyebarkan kuesioner agar data yang kami dapatkan lebih lengkap dan objektif. Kemudian pada tahap ketiga, kami menganalisis seluruh data yang telah kami kumpulkan seperti observasi, wawancara, dan kuesioner yang hasilnya kami bandingkan dengan teori yang sudah kami cantumkan di bagian tinjauan pustaka. Lalu kami susun dalam bentuk laporan akhir yang berisi temuan serta rekomendasi bagi pihak sekolah untuk mencegah kasus bullying di masa depan. Sebagai penutup, kami harapkan semoga dengan kegiatan ini dapat tercipta lingkungan sekolah yang nyaman dan bebas dari bullying. Dengan kerjasama dari siswa, orang tua, dan guru, diharapkan kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, bebas dari perundungan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Semoga dengan kegiatan ini meningkatkan kesadaran teman-teman semuanya tentang bahayanya bullying dan perundungan. Mungkin sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.